Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan pada bab 1 sampai bab 5. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Diana Yulustari, kedua Della Alvina Damayanti, yang ketiga Firman Syah, yang keempat Nirwan, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Ali Firawan. Baik, langsung saja. Bab 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya, alasan diperlukannya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, kepekaan mengembangkan jati diri, dan moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Kemudian, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah. Dinamika dan tantangan PKN pada saat ini adalah masuknya berbagai macam ideologi dan kebudayaan yang ada di dunia ini, sehingga menyebabkan lunturnya budaya dan nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diketahui bahwa dinamika PKN itu terus berubah. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan ini harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap, serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa, bahkan ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya. Bab berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firmansyah. Baik, terima kasih kepada Saudara Ali Firawan. Selanjutnya bab kedua, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang pertama, identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang berarti jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan istilah nasional ialah persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan suku, ras, agama, dan kebudayaan. Selanjutnya, alasan diperlukan identitas nasional adalah untuk mempertahankan sebuah negara, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Kemudian, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat, lalu terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan bersinggungan budaya secara alamiah, sehingga menjadi pembangun jati diri bangsa Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional Indonesia terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka, karena kedudukannya identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dan yang terakhir, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai kelangsungan hidup negara dan sebagai kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Della Alvina Damayanti. Baik, bab 3, bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi memberi tempat dalam satu keseluruhan, sedangkan kata nasional adalah sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian, sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi dalam sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dan yang terakhir, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian penjelasan dari saya. Bab berikutnya akan dijelaskan oleh Dian Ayulustari. Baik, bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, konstitusi merupakan peraturan baik secara tulis dan tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena konstitusi merupakan jaminan yang sangat penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Selanjutnya, Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Perubahan singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengakibatkan Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Dan yang terakhir, secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan dan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan selain pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Demikian penjelasan dari saya. Bab berikutnya akan dijelaskan oleh Nirwana. Bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu diperlukannya harmoni kewajiban dan hak warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Selanjutnya, secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Secara sosiologis, ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya, aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Kemudian dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dalam ketentraman di dalam agama. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di Indonesia ini bisa terkendali. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.